Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahbab, para pemirsa dan anggota Kongkow Azhari, paham saya? Ya, Pak Diding? siap. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sore hari ini Allah mempertemukan kita untuk sharing, ngobrol-ngobrol, dan kita ketahui bahwa salah satu di antara hikmah dan penguat untuk menjadi sebuah pergerakan amal jama'i adalah menjadi kuatnya narasi besar. Jadi kita ingin memperkuat narasi besar, dan seperti biasa kita mengambil satu angel pembicaraan dari mana, sedang di mana, dan akan kemana. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Ahbab Azhari ini di sebelah kanan saya ini adalah kandidat doktor. Beliau adalah calon doktor Siasi. Beliau adalah Dr. Hamzah Hasan. Selamat sore Pak Hamzah. Selamat sore. Luar biasa. Khair. Beliau ini dari Al Azhar, kemudian ke Syria. Iya. Sempat perang dulu nggak? Belum Dari ya? Syria kemudian ke Al-Azhar. Kemudian dari Syria, kemudian Ke Al-Azhar. kembali ke Al-Azhar dan ke Indonesia ya. Sekarang doktoralnya di Sulawesi ya, Ya, di UIN, Masya Universitas Allah. Islam Alauddin Makassar. Kemudian alhamdulillah juga di sebelah kiri saya ini adalah dai yang sangat konsen terutama di Ahbab Al-Azhari. Saya tahu beliau sejak tahun 94-an sudah berada di Sayyidah Zainab, Pak Diding ya. Sayyidah Zainab itu adalah sebuah kampung yang sangat luar biasa di Mesir. Beliau saya tahu adalah pegiat juga di dakwah jurnalistik, kemudian aktif di Persatuan Islam, dan kini sedang membidangi atau juga menggerakkan satu pergerakan literasi di alumni Al-Azhar, Wasatiyah for Literasi, dan karya-karyanya luar biasa. Ada hadis yang sebegitu tebalnya, Pak Diding ya, kemudian Al-Quran juga. Al-Muhim di kiri kanan saya ini adalah narasumber yang luar biasa dari potensi Azhari. Jadi potensi Azhar ini apa saja? Sebelum kita berbicara kemana-mana Pak Hamzah, Bapak Diding, kita bicara dulu potensi Azhari di Indonesia. Mungkin sebelum Pak Diding, monggo Pak Hamzah kita ngobrol-ngobrol. Pak Diding dulu Seperti apa potensi Azhari di Indonesia ini dikaitkan dengan yang sekarang dan juga insya Allah pada kedepan yang akan kita kerjakan bersama-sama. Ya. Monggo Pak Dr. Hamzah. Terima kasih Ustaz Zainul Rofiq. Sesungguhnya kita memang kalau bertanya dari mana, sedang di mana, dan mau kemana, ya tentu kita semua terlahir dari tidak apa-apa ya, tidak ada apa-apa gitu. Lalu kemudian diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengecap pengetahuan atau ilmu, secerca ilmu di luar negeri gitu ya. Kita sama-sama di Al-Azhar. Nah, kira-kita kita dari sana. Tafakuh fiddin ya. Iya, tafakuh fiddin. Artinya dari daur itu kemudian kita ke tanah air. Saya kira potensi utama kita memang potensinya adalah dunia pendidikan, dunia dakwah ya. Dunia sosial kemasyarakatan ya, termasuk politik ya. Sehingga memang kita bukan di bidang IT ya, teknologi, bukan di bidang. Potensi kita adalah potensi sosial kemasyarakatan, keagamaan, sosial kemasyarakatan. Adapun dari sisi peran profesi, saya kira kita berpotensi di dunia pendidikan, baik sebagai dosen, sebagai guru ya, sebagai pengajar di kajian-kajian ya, sebagai mungkin juga pelatih di beberapa kajian ya, dan khususnya di kita ya tentu di media dakwah ya yang lebih spesifik ya, baik media online ya maupun dakwah secara offline. Pak Hamzah, kalau di bidang pendidikan, dakwah dan pengajaran mungkin kita sudah aman ya. Ya. Kebutuhan dari sisi politik misalkan Pak Hamzah yang tahu, kira-kira potensi teman-teman Al-Azhar gimana menurut Pak Hamzah? Oh, sangat besar sekali karena
mahasiswa Al-Azhar itu sangat kaya dengan pengalaman situasi politik di Mesir. Kita tahu di Mesir ini kan selalu jadi sorotan dengan adanya Ikhwanul Muslimin. Tapi sebagai mahasiswa Al-Azhar itu adanya Ikhwanul Muslimin itu bukan ancaman. Karena sebetulnya Ikhwanul Muslimin itu sudah tidak ada. Dan materi-materi yang kita dapat di Al-Azhar itu sebenarnya tidak akan mempengaruhi kita menjadi seorang ikhwan. Jadi ada potensi besar ya. Justru sebenarnya potensi besar itu menjadi pengalaman ya. Bahkan lebih dari itu di sana kita kenal Hizbut Tahrir. Sebenarnya kita di Indonesia justru harus bangga orang Azhar itu tahu yang namanya HTI, orang ikhwan. Tidak, justru ini adalah potensi kita untuk mendikotomikan karena kita yang namanya sejarah panjang tentu bukan itu yang harus kita tenggelam di sana ya. Pembaruan dakwah harus terus kita bangun dan menurut saya ya dakwah itu ya harus dinamik ya, kita harus terus merubah dan hari ini Masya Allah Indonesia luar biasa sekali ya. Ya luar biasa, politik sangat potensi sekali ya dakwah politik. Pak Diding, bagaimana menurut Pak Diding potensi seperti yang disampaikan oleh Pak Hamzah tadi, potensi kawan-kawan Azhari dalam sisi dakwah ataupun juga background Azharinya, kemudian juga peluang untuk ke depan langkah-langkah yang lebih konkret tentunya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Syekhuna itu memang betul. Jadi kita itu berawal dari bukan siapa-siapa, dan ketika kita tolabul ilmi di Al-Azhar ya, itu memang kita tidak menjadi apa-apa. Artinya di situ punya potensi yang lebih besar daripada sarana tempat pendidikan di luar negeri yang lainnya. Yang kita tahu bahkan style berpakaiannya, modisnya itu berubah gitu ya. Style dalam hal penampilannya juga berubah gitu. Dan itu tidak dialami oleh kita di Al-Azhar. Kita apa adanya. Mengalir lah ya. Mengalir saja bahkan apa yang mau kita inginkan. Itu di Al-Azhar tuh terserah mau jadi apa, silahkan. Nah ini sebagaimana tadi disampaikan, di situ ada Ikhwanul Muslimin, ada Hizbut Tahrir, ada bahkan aliran-aliran tarekat yang banyak di situ. Tapi ya itu tadi tidak merubah kita, tapi memperkaya. Bukan merubah, tapi memperkaya. Artinya saya ingin menyampaikan nih poin pentingnya bahwasannya pemerintah nggak usah khawatir lah kalau dari Khirij Al-Azhar gitu ya. Bahasa Sunda nama balad abi lah sebenarnya. Artinya istilah radikal gitu ya, istilah radikal, baik itu radikal sebagai teroris ataupun radikal dalam berpikir. Ya. Di situ kan kita kan banyak juga kita jumpai di Indonesia yang dai-dai itu bukannya menenteramkan tapi malah memperkeruh, memicu gitu. Nah ini saya bisa kasih garansi, bisa jaminan bahwasannya kalau produk Al-Azhar itu tidak seperti itu. Itu saya katakan itulah kita dari mulai kita di Al-Azhar, dan tentunya ketika kita pulang itu tidak membawa faham-faham yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Artinya potensi untuk merajut kebersamaannya itu sangat-sangat tinggi ya. Betul. Sejauh mana Pak Diding yang gambaran misalkan istilahnya ketatharufan yang di Mesir bisa dipandang sebagai pengaruh pada penjelmaan dakwah di Indonesia. Kekhawatiran mereka kira-kira seperti apa kaitannya dengan tataruf di Mesir? Ya karena memang informasi yang mungkin didapat dari media-media yang mungkin punya tendensi yang atau punya rencana-rencana terselubung gitu. Ini media ini kan sangat luar biasa ya. Bisa menginikan opini kemudian. Nah itu satu. Yang kedua,
oknum memang ada. Ada. Oknum itu memang ada gitu. Jadi kalau misalnya ada oknum Khirij Azhar, alumni Al-Azhar melakukan hal-hal yang ada kriminal, ada misalnya merongrong NKRI dan sebagainya, itu tidak bisa kita nafikan. Betul. Artinya tetap ada. Bias ya. Tapi ada tidak bias. bisa juga kalau misalnya di kebiah-kuyah ya. Artinya 1-2 oknum kemudian di generalisir, harus diwaspadai Khirij atau alumni dari Al-Azhar ini berpotensi radikal. Nah, itu kita komplain. Baik, luar biasa. Ternyata itu jadi sebuah kanzun, Pak Hamzah ya. Jadi jadi mutiara yang memang bisa diharapkan untuk memperkaya politik Nusantara. Satu lagi Pak Hamzah, kaitannya dengan isu-isu misalkan seperti national state lah. Kita ketahui kan di Timur Tengah itu wacananya berbeda dengan di sini. Dan di sini kadang-kadang berbenturan, makanya ada istilah, ada NKRI-nya, ada yang non NKRI-nya lah istilahnya. Nah, itu kan jadi potensi. Apakah benar ada perbedaan cara pandang national state di negara-negara Timur Tengah dengan di Nusantara? Saya kira memang ada perbedaan, tetapi persamaan juga ada. Karena kita kan misalkan di ASEAN ini kan Melayu ya. Yang mengikat nasionalisme kita itu kan kebangsaan kita itu Melayu, bangsa Melayu. Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia, kemudian sebahagian di Thailand seperti Naratiwa, Laya dan sebagainya itu kan Melayu semua. Kemudian di Filipina juga ada Moro ya, itu juga ini dari segi sejarah ya. Tapi di Arab juga begitu ya, di Arab juga begitu, dia dari beberapa bangsa, tapi saya rasa bahasanya sama, kita juga bahasanya sama. Jadi yang saya lihat dari sisi budaya memang ada perbedaan. Tentu itu faktor pertama ya, faktor alam ya, faktor alam, situasi. Kemudian blok politik juga berbeda ya. Politik kita di Asia ini kan ke Amerika kebanyakan. Sementara Arab itu kebanyakan ke Rusia atau Cina. Jadi blok-blok itu juga mempengaruhi tradisi memperjuangkan politik. Saya dulu pernah hidup di Syria, di situ partai Baas oleh pimpinan Suriah, kemudian Irak itu menjadi satu ya. Bahkan dulu Mesir itu pernah bertiga, tapi Mesir kemudian keluar dan tinggallah Irak dan Suriah, partai Baas ya. Nah, itu membangun nasionalisme mereka yang mereka perjuangkan, tapi membangun seperti di kita NKRI dengan bukan NKRI atau Nusantara dengan bukan, saya kira kita ini emang harusnya lebih natural lah, lebih pendekatan budaya lah ya ke masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang kebangsaan. Baik, luar biasa Pak Hamzah dan Pak Diding. Jadi memang dari kanzun mutiara yang sudah ada, potensi kita kemudian masuk ke wilayah keindonesiaan. Dan otomatis kita ketahui kan frame di Nusantara di negeri kita ini ada bisalah kita sebut dengan 4 pilar gitu kan. Ada Undang-Undang Dasar, ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, mungkin Pak Diding dulu sebelum Pak Hamzah, bagaimana cara kita selaku Azhari yang sudah mengambil ilmu dari Kawah Chandra di mukanya Al-Azhar, sementara framing di Indonesia ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang disebut dengan 4 pilar kebangsaan. Iya. Monggo Pak Diding. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwasannya negara kita ini bukan negara agama. Nah, itu yang harus kita, kalau bisa kita sepakati bersama gitu. Dan ini memang sudah kesepakatan founding father kita, baik itu dari kalangan ulama, kiai dan lainnya. Artinya ini sudah final ya. Bahwasanya negara kita bukan negara agama. Tapi negara kita juga bukan negara sekuler. Berarti tidak beragama. Bukan gitu, tidak beragama. Jadi bisa dikatakan negara kita bukan negara agama, tapi negara kita adalah negara yang beragama. Ya, betul. Gitu. Karena di dalam negara kita ini berkembang agama-agama. Tidak ada larangan ya. Ya, kemudian negara memfasilitasi tentang keberagaman beragama, atau negara memfasilitasi untuk mengurus urusan-urusan agama,
itu bukan berarti negara ikut campur dalam urusan agama, tapi memfasilitasi. Kita tahu ada Kementerian Agama ya. Artinya di situ kementerian ini memfasilitasi urusan-urusan agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang tadi saya katakan harus kita sepakati dan itu tidak bisa dirubah, diganggu gugat. Makanya untuk negara kita ini kebinekaan itu, keberagaman itu bukan hanya dari suku, ras, bahasa dan lain sebagainya, juga dalam keyakinan. Artinya sebagaimana yang sudah termaktub dalam undang-undang bahwasanya kita sepakat untuk berbicara tentang agama masing-masing, tidak membicarakan agama orang lain. Ranahnya itu bukan ranah kita. Misalnya agama Islam membicarakan agama Kristen itu sudah bukan ranahnya. Kan inilah yang nanti akan memicu menjadi masalah. Akan terjadi perpecahan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita masing-masing menghormati, tentunya akan aman. Baik, subhanallah, luar biasa. Jadi setelah potensi ada, kemudian kita sedang di mana dan kita tahu jalannya. Jalannya adalah ternyata salah satu digambarkan tadi bagaimana kita memahami ini, dan ini mungkin yang kita sepakati bahwa ada sebuah penelitian mungkin Pak Hamzah ya, bahwa Indonesia itu sebenarnya negara yang lebih dekat dengan tata cara kebernegaraan Rasulullah ketika Rasulullah membangun sebuah wasaiq Madinah ya, piagam wasaiq Madinah, piagam Madinah. Maka ada istilah Darul Mitsaq. Indonesia ini Darul Mitsaq. Nah, Pak Hamzah, mungkin yang terakhir setelah kita tahu potensi sedang berada di mana, kemudian framingnya adalah 4 pilar kebangsaan tadi. Kemudian ada pertanyaan, berarti kita akan mengisi di mana? Nah, artinya ini berarti kalau begitu teman-teman Al-Azhar juga harus mau dan bisa mengisi posisi-posisi politik. Bagaimana? Ya, kita harus isi semua posisi-posisi itu dengan rahmatan lil alamin. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi saya rasa itu ujungnya di situ ya. Misi yang kita bawa adalah agama ini, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan bukan cuma itu, bangsa ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Indonesia itu bisa menjadi rahmat bagi alam semesta. Inilah kebangsaan sebetulnya yang harus kita bangun. Ini berarti disebut dengan masuk ke wilayah politik praktis. Oh, bisa sekali politik praktis. Kenapa? Karena Indonesia itu kan satu bingkai yang di situ banyak keyakinan, tapi dia sama-sama ingin jadi rahmat bagi alam semesta. Walaupun bahasanya agama, bahasanya Al-Quran, tapi saya rasa kalau kita bingkai dalam konteks kebangsaan, Indonesia bisa menjadi pencerah dunia ya, ketika dia bisa menjadi rahmatan lil alamin. Saya kira itu konsepnya yang kita mau kemana kita akan ke sana supaya Islam itu ya rahmatan lil alamin. Kira-kira berarti betul-betul istilahnya sekarang angelnya sudah sangat jelas, potensi di mana, sedang apa kita, relnya ke kemudian kita melakukan hal yang bisa kita lakukan. Kalau istilahnya bahasa Arab itu inqadhu mayumkinu inqadhuhu. Artinya wilayah politik, wilayah sosial dan dakwah udah biasa di jalan. Ini yang harus kita nextnya yang harus kita lakukan dan harus kita ambil gitu ya. Semua harus jadi rahmat, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, semua harus jadi rahmat. Luar biasa para pemirsa sekalian, itulah mungkin bincang-bincang pada sore hari ini. Potensi teman-teman Al-Azhar sedang di mana, framingnya seperti apa, kemudian ghirohnya apa yang harus dilakukan ke depan. Ternyata sudah jelas seperti disampaikan oleh Pak Hamzah dan juga Mutiara yang disampaikan oleh Pak Diding tadi. Mudah-mudahan obrolan ini juga menjadi sebuah nuqtah munculnya sebuah spirit rahmatan lil alamin, Pak Hamzah ya, menjadi nuqtah untuk kebersamaan, jadi sebuah sinergi yang sangat-sangat optimal tentunya untuk para ahbab sekalian, dan mari kita selalu bersama menggayuh sebuah sinergi bersama. Amin. Istilahnya ta'ziz al-wasatiyah di Indonesia. Kita ketahui bahwa ternyata subhanallah Grand Sheikh Al-Azhar sengaja mengutus tim ataupun juga langsung ingin melihat apa sebenarnya di Indonesia. Ternyata di Indonesia ada Pancasila, ada undang-undang, ada NKRI, ada Bhinneka Tunggal Ika. Dari Al-Azhar ingin melihat dan dalam tanda kutip belajar bagaimana Indonesia menjaga keberagaman, kebersamaan ternyata dengan 4 pilar itu, dan itu menjadi sebuah
framing kita selaku Azhari tentunya. Terima kasih Pak Diding, Pak Hamzah, Sama-sama, dan Ustaz. untuk Jazakumullah. sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.